Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi selanjutnya yaitu pengenalan mikroorganisme. Dalam hal ini adalah kamir. Kamir tergolong juga pada fungi, sama halnya dengan jamur dan kapang, ya, jamur atau kapang. Namun kamir ini tidak membentuk filamen atau tidak membentuk miselium, tapi dia berbentuk uniseluler atau bersel tunggal. Macam-macam bentuk kamir itu ada yang berbentuk bulat, silinder, oval, oginal, triangular, dan berbentuk botol. Juga ada yang berbentuk apikulat dan pseudomycelium. Yang dimaksud pseudomycelium di sini adalah kamirnya menyerupai mycelium, tapi dikatakan mycelium semu. Kenapa dikatakan miselium semu? Karena kamir tersebut tidak membentuk miselium, tapi merupakan penggabungan dari sel-sel kamir yang berbentuk menjadi bentuknya menjadi panjang. Jika ditinjau dari sifat metabolisme kamir, maka kamir dibedakan atas dua kelompok, yaitu kamir yang bersifat oksidatif dan kamir yang bersifat fermentatif. Kamir yang bersifat oksidatif adalah kamir yang merombak glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Sedangkan kamir yang bersifat fermentatif adalah kamir yang merombak glukosa menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Salah satu ahli di bidang mikrobiologi yaitu Tuan Pasteur mengamati tentang sifat metabolisme kamir ini yang dikenal dengan nama efek Pasteur. Menurut Pasteur, kamir yang bersifat fermentatif jika diberi aerasi, maka aktivitas fermentasinya akan menurun dan sebagian glukosa akan dirombak menjadi karbon dioksida dan air. Hal ini tentunya jika Anda melakukan penelitian yang tentunya penelitian tadi merupakan fermentasi kamir, maka medium atau media atau fermentor yang Anda gunakan harus Anda perhatikan. Jika diinginkan yang sifatnya fermentatif, maka fermentornya tentunya ditutup. Jika fermentornya dibuka, maka sifat fermentatif dari kamir mulai berkurang sehingga glukosanya dirombak menjadi karbon dioksida dan air. Kenapa? Karena banyak oksigen masuk pada medium atau pada fermentor kalian karena terbuka. Nah, inilah menjadi salah satu karakteristik kamir. Nah, aplikasinya juga bisa kita manfaatkan. Anda biasanya dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh itu dalam pembuatan peyem. Peyem ini merupakan salah satu makanan khas dari Jawa Barat. Itu dia kandungan etanolnya tidak banyak. Kenapa? Karena proses pembuatan peyem itu tidak ditutup rapat, tapi dia dibiarkan digantung sehingga oksigen cukup banyak. Akibatnya apa? Kamirnya tidak melakukan proses fermentatif, tapi dia melakukan proses oksidatif sehingga glukosa yang ada dalam ubi kayu tidak dirombaknya menghasilkan etanol dan karbon dioksida, melainkan dia rombak menjadi karbon dioksida dan air. Sama halnya dengan bakteri dan kapang, maka kamir juga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang pertama, nutrien. Sama halnya dengan bakteri dan kapang, kamir membutuhkan nutrien sebagai sumber karbon, misalnya berasal dari karbohidrat. Sumber nitrogen, misalnya berasal dari protein. Kemudian sumber energi atau biasanya berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Juga faktor pertumbuhan yaitu vitamin dan mineral.
Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kamir yaitu ketersediaan akan air yang dinyatakan dengan AW. AW kamir sekitar 0,88 sampai 0,94. Khusus untuk kamir bir, dibutuhkan AW 0,94. Sedangkan kamir yang mengkontaminasi susu kental manis itu membutuhkan AW 0,9. Adapun kamir yang bersifat osmofilik itu membutuhkan AW 0,62 sampai 0,65. Faktor lainnya yaitu pH. pH secara umum kamir itu berkisar antara 4 sampai 5, namun beberapa kamir dapat juga tumbuh atau dapat beradaptasi pada pH 2 sampai 8,5. Untuk kebutuhan akan oksigen, kamir bersifat aerob dan anaerob. Ya, tadi sudah dijelaskan ada kamir yang bersifat oksidatif, yaitu kamir yang membutuhkan oksigen. Dan ada kamir yang bersifat fermentatif, yaitu kamir yang tidak membutuhkan oksigen untuk proses fermentasinya. Di samping itu, suhu juga berperan di dalam pertumbuhan kamir. Umumnya, kamir menyenangi suhu yang mesofilik, yaitu suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Beberapa dapat tumbuh pada suhu 35 sampai 47 derajat Celcius, namun ada juga kamir yang bersifat psikrofilik, tahan pada suhu dingin. Nah, jadi secara umum dia bersifat mesofilik, namun beberapa ada juga yang bersifat psikrofilik. Nah, di samping itu ada juga faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan kamir, yaitu komponen antimikroba. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses fermentasi kamir itu akan menghasilkan alkohol. Namun alkohol yang cukup tinggi akan mematikan kamir itu sendiri, sehingga pada proses fermentasi yang menghasilkan alkohol, biasanya kandungan alkohol yang dihasilkan tidak tinggi. Jarang kita dapatkan sampai 20% kandungan etanol dalam proses fermentasi kamir. Namun kalau kita ingin meningkatkan kandungan alkohol dari hasil fermentasi kamir, itu bisa kita lakukan dengan proses destilasi medium yang kita punyai. Kamir yang bersifat oksidatif itu kita kenal ada kamir yang bersifat oksidatif kuat. Artinya dia tidak dapat melakukan proses fermentasi alkohol. Contohnya Rhodotorula, Cryptococcus, Candida, dan Torulopsis. Sedangkan ada juga kamir yang bersifat oksidatif kuat, fermentatif lemah. Contohnya Pichia dan Debaryomyces. Sedangkan ada pula kamir yang bersifat fermentatif kuat dan oksidatifnya lemah. Contohnya Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces schalbergensis. Kedua jenis kamir ini digunakan di dalam proses fermentasi produk industri minuman bir. Kemudian ada kamir yang bersifat fermentatif, itu tidak semua gula yang ada di dalam medium itu dirombak untuk menghasilkan etanol dan CO2. Hanya kurang lebih sekitar 70% dari glukosa dirombak menjadi alkohol dan CO2. 30%-nya diubah menjadi produk penyimpanan cadangan. Nah, hal ini tentunya kalian kalau meneliti tentang proses yang melibatkan kamir, maka tidak semua bahan baku Anda itu dapat dirombak menjadi etanol dan CO2 untuk proses fermentasinya. Jika kita tinjau dari media yang dilakukan atau media yang akan dikonsumsi kamir untuk melakukan proses fermentasi, maka tentunya media ini juga sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi selanjutnya. Kenapa?
jumlah alkohol yang dihasilkan itu sangat tergantung dari media yang kita gunakan. Di samping itu juga sangat tergantung pada jenis kamir atau galur kamir yang kita gunakan. Umumnya, kandungan alkohol 12-14% dapat diproduksi secara cepat, namun semakin tinggi akan semakin menurun. Produksi alkohol bisa mencapai 18-19%. Bahkan ada literatur yang mengatakan dapat mencapai 20%. Ini terjadi hanya pada galur tertentu. Yang dimaksud galur tertentu, jenis kamirnya itu dilakukan secara selektif, kemudian dibiarkan juga secara kondisi tertentu, dan biasanya pengaplikasiannya membutuhkan waktu beberapa bulan pada suhu dan konsentrasi gula tertentu atau yang sudah diatur. Nah, umumnya gula yang dapat digunakan untuk proses fermentasi kamir itu adalah dari jenis glukosa, galaktosa, maltosa, sukrosa, laktosa, trehalosa, melibiosa, dan rafinosa. Jadi, tidak semua jenis gula bisa difermentasi oleh kamir. Nah, tidak ada kamir yang dapat menfermentasi pentosa atau metil pentosa, kecuali hanya untuk proses respirasinya.